Halo teman-teman, selamat datang dalam acara Fun Tutorial, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ilustrasi dari tahap pemula sampai ke tahap lanjut. Nah, di episode kali ini kita akan belajar tools untuk membuat custom shape atau bentuk-bentuk yang tidak wajar, yaitu Pathfinder. Dan saya, Duta Nusantara, inilah materinya. Oke, hari ini kita akan belajar Pathfinder. Seperti biasa kita buka dulu projectnya atau buat project baru. Ukurannya terserah kalian. Terus menu Pathfinder ada di sebelah kanan ya, ada di custom deck sebelah kanan. Di deretannya transform, align, dan Pathfinder di sini. Ini juga ada di semua seri CS atau seri CC dari Adobe Illustrator. Di sini ada Pathfinder. Kalau belum keluar Pathfindernya bisa kalian munculkan di Windows. Pilih Pathfinder. Pastikan dia kecentang atau aktif biar bisa keluar menu Pathfindernya. Oke, kita coba satu-satu. Ada 10 style di sini. Kita coba satu-satu. Yang pertama, kita buat dulu objeknya. Jadi Pathfinder itu prinsipnya dia gabungin atau motongin dari 2 atau lebih objek. Jadi kita buat dulu objeknya. Kita yang pertama warnanya merah dengan outline hitam. Kita atur outline-nya menjadi 5 biar kelihatan. Oh sorry, belum ke rubah warna hitam. Nah, yang kedua kita atur warnanya menjadi seumpama biru. Dan outline-nya kita pilih warna hijau. Ini terserah kalian ya warnanya ya. Oh, sorry. Karena ini coba buat percobaan, jadi cuma untuk pembelajaran saja. Kita nggak bikin bentuk-bentuknya. Nah, nggak kelihatan ya. Ganti aja outline-nya yang lebih gelap. Nah, jadi Pathfinder itu prinsipnya dia motong atau gabungin dari 2 atau lebih objek. Kita pakai 2 objek dulu, kita pilih yang atas ini. Kita coba satu-satu, kita lihat unite. Jadi cara menggunakannya, bikin 2 objek di depan dan di belakang, lalu kita blok duanya. Kita blok semua, kita pilih unite. Nah, dia menggabungkan 2 objek tadi, yang belakang dan di depan, dan otomatis dia pilih warna dari yang depannya. Jadi warnanya biru dengan outline ungu. Ini udah jadi satu objek ya, jadi nggak bisa di ungroup dan lain-lain. Misahnya pun juga nggak bisa. Jadi kalau udah ke grup gini, cara mundurinya tinggal di undo, Ctrl Z. Nah, sampai dia kepisah. Seperti itu untuk yang unite. Jadi dia gabungin objek. Bisa lebih dari 2, contoh kita pakai 3 objek, kita tambah sini. Nah, ini ada 3 objek. Ini urutannya yang terakhir saya buat itu selalu berada di atas. Kita blok tiga-tiganya, kita pilih unite. Nah, dia gabung objek menjadi satu. Jadi dari 3 objek tadi jadi satu objek. Lalu kita coba ke minus front. Jadi minus front ini kalau kita klik, kita blok lagi, jangan lupa di blok semua atau di select ya. Terus kita pilih minus front, kita klik. Nah, yang depan menghilang dan memotong bagian yang belakang. Ini kan kelihatan ya objeknya ada potongan di sini ya. Potongannya diciptakan karena objek yang depannya ini ketemu bagian dalam dari objek yang belakang ini. Ini. Jadi kalau saya pindah ke sini, lalu saya blok semua atau select semua, kita pilih minus front, frontnya hilang dan motong bagian belakang dari objek ini. Seperti itu. Itu kalau minus front ya. Dan kita coba pakai 3 objek, satunya lingkaran seperti ini. Yang paling depan yang lingkaran ya, kita blok semua tiga-tiganya. Lalu kita pilih minus front. Nah, jadi yang tinggal yang belakang aja, dia kepotong depan-depannya. Jadi prinsipnya yang paling belakang yang tetap ada, cuma dia kepotong dari objek yang di depan-depannya. Atau di layar atasnya kalau di sini ya. Kalau kita lihat. Nah, ini kan ada 3 layer. Jadi rectangle yang biru sama ellipse. Kalau kita minus front, nah kepotong tinggal yang rectangle aja, yang belakang aja tadi, tapi namanya sekarang ganti path karena dia udah nggak kotak lagi. Prinsipnya seperti itu. Itu untuk yang minus front. Kita balikan, terus kita pilih ke yang intersect sekarang. Kalau kita pilih intersect, hasilnya kan, nah. Jadi dia membentuk potongan dari 2 objek yang saling bertemu. Ini kan ketemunya, nah ini kelihatan ya, outline-nya dari yang belakang ya, seperti ini. Nah ini kalau kita klik intersect, jadi bagian yang luarnya ini hilang, tinggal yang
bagian objek yang saling bertemu saja yang ada. Kalau kita klik, nah seperti ini kan. Jadi perpotongannya yang ada, sisanya hilang. Itu untuk intersect. Kalau pakai 3 objek pun sama. Jadi kalau objeknya yang ketiga juga bertemu di sini, nah harusnya kan kepotongnya bagian sini ya. Kalau kita blok semua, kita pilih intersect. Nah, cuma bagian yang ketemu aja. Tuh, itu untuk intersect. Kita coba ke exclude sekarang. Kalau kita blok semua, kita klik exclude. Nah, kebalikan dari intersect. Jadi yang bagian pertemuannya yang hilang, tapi bagian luarnya tetap ada karena namanya juga exclude ya. Jadi nggak termasuk ketemunya tadi. Jadi kalau kita lihat di sini di tengahnya itu lubang. Ini bukan putih ya, ini lubang. Kalau kita coba bikin objek baru, terus objek ini kita taruh di depannya. Nah ini lubang. Tuh. Jadi cocok buat bikin, kalau kalian bikin lubang yang custom bisa pakai ini exclude. Itu untuk exclude. Kalau kita bikin 3 objek, kita lihat seperti apa. Nah, ini kan ketemunya berarti di sini harusnya ya, seperti tadi. Kita klik exclude. Oh, berarti sekarang objek yang ini yang hilang. Pertemuan antara ini sama ini hilang. Pertemuan ini sama objek yang terakhir tadi hilang. Objek kedua sama yang terakhir juga hilang. Tapi di tengahnya masih ada. Karena kan prinsipnya yang sini lubang duluan. Nah, waktu lubang ini, objek yang terakhir, objek yang paling atas ini, dia nggak kena potongan kan akhirnya. Kalau prinsipnya seperti ini, saya ulang ya. Jadi ini di intersect dulu. Prinsipnya sama, jadi ini di intersect, di exclude dulu. Ini kan lubang, terus saya bikin baru lagi. Terus kita exclude. Nah, di sini tetap ada, karena dia nggak kepotong apa-apa, kena lubangnya. Jadi dia masih, objeknya masih ada sedikit di sini. Itu untuk exclude. Kita undo lagi, kita balikan jadi 2 objek. Nah, untuk yang bawah ini ada apa ya? Kayak ketentuannya. Kalau kalian pakai style yang bawah ini, Pathfinder yang bawah, itu otomatis outline-nya hilang biasanya. Kita coba dulu ya. Kita klik yang divide. Jadi pakai 2 objek ini, kita blok, kita pilih divide. Flip. Nah, oh ini masih ada outline-nya yang khusus. Jadi ini ada apa? Outline-nya masih ada outline-nya khusus yang divide. Kenapa? Karena kalau kita klik kanan, ini ada ungroup ya. Ini kan kelihatannya kan ya kayak ke grup kan, kayak jadi satu kan. Tapi kalau kita klik kanan ungroup, dia sekarang jadi 3 objek. Nah, jadi objek pertama yang merah tadi, kan ini bagian perpotongannya, bagian pertemuannya antara objek merah dan biru tadi, yang ini objek biru. Yang pertemuannya dia membuat potongan dan objek sendiri, jadi dia nggak kehapus. Kalau yang front minus front tadi kan kehapus, kalau ini nggak kehapus, dia malah kebelah jadi 3. Ini kebalikannya dari unite. Jadi divide itu mecah pertemuan sama exclude jadi 3 objek atau lebih ya kalau kalian pakai objeknya lebih dari 2. Kita coba, kita kalau pakai 3 objek, kita coba aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Tinggal kalau salah bisa di undo, nanti di Ctrl Z. Kita coba 3 objek ini, kita pilih divide. Oh, sekarang yang pertemuannya, yang intersect-nya tadi kepotong semua. Kalau kita ungroup berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek. Jadi bisa buat potongan objek lebih banyak dari 3 objek tadi. Itu kalau pakai 3 objek menggunakan divide. Kita balikan ke semula. Nah. Lalu ada trim. Kita lihat dulu trim. Kalau kita pakai 2 objek trim. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita pakai yang style yang di bawah, itu outline-nya hilang. Kalau pakai outline yang selain divide tadi ya, sisanya ini, itu rata-rata dia menghilangkan outline. Jadi nanti kalian atur outline-nya lagi. Terus fungsinya trim ini kan kelihatannya kayak biasa kan ya, kayak 2 objek yang saling bertumpuk. Tapi kalau kita ungroup, lalu kita geser objek yang paling depan, yang belakangnya hilang. Ini fungsinya sama kayak minus front tadi, cuma kalau minus front objek depannya juga ikut hilang. Kalau trim
objek depannya masih ada. Jadi cocok untuk motong bagian depan, tapi depannya, motong bagian belakang, sorry, tapi depannya masih ada. Bisa buat objek-objek seperti bunga dan lain-lain nanti. Ini, kalau kita pakai 3 objek ya, kita coba ya. Kita balikan dulu. Ini saya ganti warna saja, sorry, biar kelihatan ininya. Kita pakai 3 warna ini, kita pakai trim. Kita copot satu-satu. Sudah di ungroup belum? Klik kanan, ungroup. Kita lihat objeknya. Objek pertama dia perpotongan antara objek yang biru sama yang orange. Terus yang biru dia kepotong sama objek yang kuning. Jadi yang depan tetap utuh, yang belakang-belakangnya otomatis kepotong objek di depannya seperti itu, atau layer di bawahnya kalau kalian mainnya layer. Nah, ini itu fungsi dari trim. Kita balikan lagi. Lalu ada merge. Merge ini fungsinya itu bisa berguna kalau kalian punya 2 objek atau lebih dengan warna yang sama. Contoh ini kan warnanya beda-beda 3 ya. Saya gunakan warna yang merah ini. Yang kuning kita ganti ke merah. Jadi ini outline-nya sama, warnanya sama. Dia nimpa yang biru. Kita blok semua, lalu kita pilih merge. Nah, kalau kita ungroup, kan outline-nya cuma kelihatan hilang gitu aja. Tapi kalau kita ungroup, yang biru kepotong, yang warnanya sama itu, atau di kondisi ini yang merah ya, itu dia menggabung. Jadi kalau warnanya beda dia kepotong, kalau sama dia unite, bergabung. Jadi kalau kita undo, ini kalau kondisinya tadi yang merah berada di depan yang biru. Kalau kita mundurkan yang merah, sekarang semuanya yang merah berada di belakang yang biru ya. Kalau kita blok, terus kita trim. Trim. Kita merge. Nah, di ungroup, sekarang yang biru tetap, yang merah yang warnanya sama itu menggabung jadi satu dan terkena potongan dari objek di depannya yang biru ini atau yang warnanya beda. Seperti itu. Kalau kita pakai 4 objek, kita coba. Kita birunya kita samakan di depan. Seperti ini. Ini kan berarti biru-biru, merah-merah ya. Posisinya birunya ada di depannya biru yang ini, merahnya ada di depannya merah yang ini. Tapi kondisinya yang merah, belakang yang biru pokoknya. Kita blok semua, kita merge. Nah, yang warnanya sama, otomatis dia gabung. Yang warnanya sama otomatis dia gabung, yang beda itu menimbulkan perpotongan di sini. Harusnya kan dia kotak ya, sekarang bentuknya kayak Tetris. Jadi nggak kotak lagi. Seperti itu. Itu untuk yang merge. Jadi pastikan kalau warnanya sama ketemu, kalian klik merge dia gabung. Kalau warnanya beda, kalau kalian ketik merge dia kepotong. Seperti itu. Kita balikkan dulu. Kita singkirkan biru yang ini. Lalu kita pilih crop. Kita coba blok 3 objek ini. Kita pilih crop. Nah, crop ini mirip seperti clipping mask. Cuma kalau clipping mask bisa dikeluarkan lagi, kalau crop ini nggak bisa. Jadi, kalau kita balikan dulu, ini kan ada 2 merah di belakang biru ini ya. Kalau kita masking, kalau kita crop, pakai style crop ini, nah, 2 objek di belakangnya tadi akan masuk di objek depannya. Ini nggak tergantung sama warnanya ya, tergantung sama objeknya. Kalau kita warnanya pilih, seumpama kita ganti yang ini ke hijau atau ke orange tadi, kita blok semua, lalu kita pilih crop. Nah, jadi warna merah sama warna orange-nya dia masuk ke kotak yang warna biru tadi. Cuma warna birunya dia hilang, dia cuma sebagai outline aja, sebagai wadahnya aja, mirip seperti clipping mask atau masking. Cuma kalau di sini udah nggak bisa dikeluarkan lagi maskingnya, ini udah jadi perpotongan. Nah, kalau ini warnanya transparan ya, kalau kita pilih warna merah, ini jadi objek sendiri sekarang. Tadi kan ada di dalamnya semua gini, ada kayak gini kan tadi. Itu untuk yang crop. Kalau kalian cuma pakai 2 objek ya, saya undo dulu. Kalau pakai 2 objek seperti ini, terus kita pilih yang crop, dia masuk di dalamnya itu persis kayak
intersect tadi. Cuma bonusnya kalau crop itu ada sisa bentuk ini, sisa outline dari objek paling depannya. Itu untuk crop. Terus ada outline. Outline ini kalau kita blok semua, sorry, kalau kita blok semua, terus kita pilih outline, otomatis berubah menjadi garis. Cuma garisnya kalau kita zoom, apakah warnanya sama? Oh, ini tipis ya. Ini warnanya ikut dari warna dalamnya. Bentar, saya rubah ukurannya aja biar kelihatan. Kita ganti 5. Nah, dia warnanya itu ikut warna dalam objeknya. Contoh ini kan dalamnya biru, outline-nya tadi ungu ya. Itu outline-nya nggak kebaca, cuma yang kebaca birunya aja. Birunya otomatis jadi outline. Ini yang merah juga jadi outline, yang kuning juga jadi outline. Cuma aturannya yang paling depan dia nguasai intersect-nya. Jadi biru ini berada di depannya merah sama kuning, jadi dia otomatis outline di dalam kotak birunya berubah jadi biru. Yang ini berubah jadi kuning, yang merah nggak dapat intersect karena dia berada di belakang sendiri. Seperti itu untuk outline. Dan kalau kita ungroup, ini kan kayak posisinya kayak seperti ini ya. Persis kayak gini, terus kita bikin outline lagi. Kita klik. Kita bikin ini, kita bikin lagi. Nah kan sama kayak gini ya. Kayak di grup gini. Nah kan sama. Cuma bedanya kalau ini kita ungroup, dia masih ngikuti kotaknya tadi. Karena dia dasarnya kan outline kotak tadi kan. Dari shape rectangle tadi. Kalau yang ini, kalau yang kita buat outline lewat Pathfinder ini, kalau kita ungroup, kita blok dulu lalu kita pilih ungroup, itu dia ngikuti warnanya sama bentuknya. Nah, ini kan perpotongannya di sini, kalau ada di sini. Jadi dia per titiknya. Tuh. Jadi dia sebenarnya satu objek, cuma bentuknya outline aja. Kalau tadi kan 3 objek bentuk outline, kalau ini satu objek bentuknya outline. Jadi kalau kalian pilih warna, nah ini kan warnanya nggak teratur ya. Kalau kalian pilih warna ini, dia ikut semua nanti outline-nya. Tuh, jadi nggak bisa diklik satu-satu. Itu untuk buat outline. Ini enaknya kalau kalian bikin pattern atau outline yang banyak gitu ya, sampai menuhin kanvas, itu nggak berat karena dia kehitung cuma satu objek. Kecuali tadi kalau kalian pakai yang outline ditumpuk-tumpuk tadi, itu jadi berat nanti waktu di save karena dia sistemnya ngitungnya per shape atau per objeknya, bukan per outline-nya ini. Itu untuk outline. Kita balikkan dulu. Atau kita bikin yang baru aja, kelamaan andunya. Pilih warna biru sama ini ya, kita pilih merah. Nah, yang terakhir ini ada minus back. Kalau kita klik, nah dia yang belakang yang hilang sekarang, motong bagian objek yang depannya. Jadi kalau ini kebalikannya dari minus front ya. Kalau minus back kita klik, yang belakang hilang, yang depan kepotong. Tapi kalau minus front kita klik, nah yang depan hilang, yang belakang kepotong. Itu untuk minus back, cuma kebalikannya aja. Itu. Jadi objek yang paling depan yang kepotong dan masih ada, yang belakangnya hilang. Oke, itu untuk Pathfinder. Nah, itu tadi adalah pembahasan Pathfinder di Adobe Illustrator. Semoga tutorial kali ini menginspirasi kalian untuk membuat ilustrasi-ilustrasi selanjutnya. Like jika video kali ini menyenangkan, dan komen untuk apa yang harus kita bahas selanjutnya, dan share jika menurut kalian tutorial kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian bisa kunjungi kami di arunahikariku.com atau di Instagram kami yaitu @ahkmedia17. Sekian tutorial kali ini, saya Duta Nusantara, tetap berkarya dan sayonara.